Naya dan Dika bersama kelima temannya sepakat menjadikan gazebo di dekat desa sebagai tempat untuk mereka berdiskusi dan merealisasikan ide yang telah dicetuskan oleh Dika. Oke, karena kita semua udah kumpul di sini, kebetulan ada Naya juga, mending kita obrolin rencana yang aku omongin kemarin. Tapi Dik, apa kamu teh udah yakin sama rencana yang kamu susun? Gimana kalau misalnya nggak ada pihak yang ngedukung kita? Terus rencananya teh gagal. Nanti warga desa Saragara gimana? Gini. Emangnya ada masalah apa sih di desa ini? Nah, sebenarnya nih di desa ini tuh kenapa? Ya udah, Naya coba jelasin ya sesuai apa yang Naya lihat selama ini. Tapi mohon pisan didengerin baik-baik ya. Jadi mayoritas mata pencarian di desa ini adalah seorang nelayan. Nah, para nelayan ini ngejual hasil tangkapan ikan ke seorang tengkulak. Tapi tengkulak di desa ini selalu ngelakuin kecurangan. Dia ngambil harga ikan dengan harga yang rendah. Kemudian dijual lagi ke kotaan dengan harga yang tinggi. Banyak warga desa yang resah karena hanya bergantung pada hasil tangkapan ini. Kira-kira permasalahannya kayak gitu di desa Sagara. Al, kenapa kamu teh dari tadi senyum-senyum? Kal, Apaan sih Dik? perhatiin Naya dong. Ih, orang lagi ngeliatin Naya, lagian Neng Nayanya cantik banget. Ih, apaan sih dasar cowok? Genit Coba banget. ulangin. Tadi Naya bilang apa? Lupa. Aduh. Biasa. Tapi apa warga desa udah coba bertindak atau protes ke tengkulak? Warga desa teh nggak berani ngomong ke tengkulak. Karena kalau warga desa sampai ngomong ke tengkulak, yang ada teh tengkulak makin semena-menanya sama warga desa. Maka dari itu warga desa teh ngadunya ke Naya. Tapi ya Naya kan warga biasa, jadi nggak bisa bantu banyak. Apakah kepala desa tahu permasalahan dan keresahan warga desa sini? Harusnya kepala desa tahu. Tapi kalau Naya pikir-pikir lagi, kayaknya teh kepala desa deket sama tengkulak. Wah, susah juga ya. Setelah kita tahu masalah ini, kita harus gimana? Cukup rumit juga ternyata masalahnya. Tapi ya, Neng Naya tuh termasuk gadis yang bisa mendengarkan keluh kesah warga desa sini. Aduh. Kalau dipikir-pikir, jarang banget kita nemuin gadis kayak Neng Naya. Emang istri idaman banget sih. Apaan sih orang lagi serius? Udah dengerin serius-serius, canda mulu. Marah mulu. Mulai deh. Kal, ingat deh tujuan kita ke sini. Tahu. Iya, maaf. Oh, kalau gitu Oke, gini aja. Mending gue jelasin lebih lanjut aja ya. oke. Jadi waktu itu tuh ada nelayan yang sempat cerita ke gue. Terus dia juga berkeluh kesah tentang permasalahan di desa ini. Dia juga berkeluh kesah tentang sistem jual beli di desa ini yang ditetapkan oleh tengkulak. Sebenarnya dia tuh mau menjual hasil tangkapan ikannya langsung ke kota. Tapi apa daya, kalian bisa lihat nih desa ini terpencil, jauh dari transportasi. Jadi susah banget lah para penjual menjual hasil tangkapan ikannya langsung ke kota. Iya sih, gue ngerti deh jadinya maksud lo. Jadi lo itu mau mempertemukan antara nelayan sama warga kota, tapi tanpa terhalang jarak kan? Nah iya betul banget Aruna. Apalagi sekarang kan kita ada di era digital 4.0. Pasti kita bisa lah lakuin ini. Apalagi dengan adanya Aruna, Sena, Wira, Kal, dan Naya. Gue yakin kita semua bisa wujudin ini semua. Jadi maksud kamu teh kayak pengen bikin startup gitu ya? Nah iya betul Naya. Jadi kita akan mengganti sistem jual beli di desa ini dengan startup yang kita buat. Tapi Dik, apa kamu teh yakin sama rencana kamu? Ini teh mempertarungkan warga desa Sagara, Dik. Aku yakin Naya,
dengan kita bekerja sama dengan baik dan bisa mengajak semua warga desa di sini, aku yakin kita bisa mewujudkan mimpi kita. Oke, berarti untuk mempertemukan para nelayan dengan warga kota tanpa terbatas jarak nih ya. Gimana kalau kita bikin aplikasi online aja? Nah, gue setuju banget. Ini solusi terbaik sih buat masalah kita. Jadi maksudnya teh aplikasi jual beli online gitu. Nah iya betul banget Naya. Kalau ini kita lakukan dengan baik, warga desa pasti lebih diuntungkan. Nah, betul banget. Tapi sebelum itu, kalau kita satuin visi dulu gimana? Nah iya. itu dia. Diem, gue mau ngomong sama Naya. Naya, kalau menurut kamu gimana? Kalau kita di sini sih emang udah setuju sama ide yang Dika ceritain. Kalau kamu? Naya teh tertarik sama ide yang disampaikan. Cuman Naya teh takut kalau idenya sampai gagal. Jadi nanti Naya coba pikir-pikir lagi ya. Kalau gitu Naya pamit pulang dulu ya. Oh iya Naya, hati-hati ya Naya. Hati-hati Naya. Dah, hati-hati. Dadah. Hati-hati manis. Gendit. Hati-hati gelis. Dadah. Udah. Abain aja. Aduh panas gini gak sih? Iya, lama-lama panas juga sih. Mending kita lanjutin diskusinya di rumah gua aja gimana? Boleh Nah, banget. gitu dong dari tadi. Panas nih bro. Ya udah langsung aja yuk. Aruna pimpin, jalanin di sana. Bener kan lewat sini? Ya emang dia tau jalan. Iya. Udah sih ikutin aja. Saya aja. Aduh. Tadi sesatin lagi. Naya pun segera meninggalkan Dika dan kawan-kawannya dan berjalan menuju rumah sambil memikirkan ide startup yang dibicarakan tadi. Di sisi lain, Dika dan 5 kawannya menuju rumah Dika untuk melanjutkan pembicaraan mereka mengenai rancangan yang telah Dika cetuskan. Rencana yang gua buat. Kalau dari gua sih udah oke banget, Dik. Oh berarti ini tuh kayak yang ojek online gitu ya? Kalau yang ojek online kan mereka nemuin masalah kemacetan. Akhirnya mereka buat aplikasi online untuk pemesanan ojek. Nah iya betul banget tuh. Mending sekarang kita bagi tugas aja biar kerjanya lebih teratur. Oke Dik, berarti gue tahu. Nanti itu bakal ada yang namanya CEO, CTO, CMO, sama CFO. Bentar, seingat gue tuh ada satu lagi. Apa ya? COO bukan sih? Itu artinya apaan aja sih? Gue juga gak tahu lagi artinya, cuma tahu namanya doang. Gue kira tahu, ternyata sok tahu. Kita udah nungguin juga PHP Sini, bang. Dik. Gua jelasin coba. Lu ngerti? Paham? Lu ngerti Sen? Paham. Nah yang pertama tadi ada CEO. CEO itu Chief Executive Officer. Dia kayak yang mimpin perusahaan gitu. Nah di bawahnya itu ada CFO. CFO itu Chief Financial Officer. Dia yang bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan. Kalau CMO itu Chief Marketing Officer. Dia yang bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran perusahaan. Kalau CTO itu Chief Technology Officer. Dia yang bertanggung jawab terhadap teknologi perusahaan. Nah, yang melingkupi ini semua ada namanya COO. Dia yang bertanggung jawab terhadap perusahaannya dan bisnisnya. Tapi menurut gue ini terlalu kompleks sih. Gimana kalau kita bagi peran kayak gini aja. Ada yang marketing and business, ada yang design and UX, dan ada yang engineer and developer. Tapi gue lebih setuju kalau pakai CEO DKK. Nah gue setuju sama Aruna. Tapi kan sekarang kita tuh masih merintis startupnya. Nanti kalau kita udah jadi, baru kita tuh pakai yang CTO, CEO, COO dan kawan-kawannya. Nah, gue setuju sama Sedika. Nah sekarang pembagiannya mau kayak gimana? Oke, kalau kayak gitu, kalau nggak mau pakai yang CEO dan lain-lain,
Kalau memang kayak gitu berarti gua sama Wira di market and business aja gimana? Bah, boleh banget tuh. Cocok banget sama kalian berdua. Pas. Cara kan lo tau sendiri lah gue. Pebisnis gitu. Paling pembisnis deh Ya, pokoknya. Repot banget deh nih cewek. Oh kalau gitu gue di desain and UX aja. Biar sama passion gue. Boleh Di passion banget, tuh. Karena Passion gue banget. kalau Ara di mana Ara? Kalau gue di engineer and developer aja gimana? Boleh tuh Ra. Pas. Apalagi kamu kan jago banget itu ngatur-ngatur komputer. Yoi. Kalau Sena di mana Sen? Gua sih masih bingung Dik. Tapi kalau gua di tim desain and UX gimana? Boleh juga. Oke, kalau gitu gue gabung sama Ara aja deh di engineer and developer. Nah, sekarang mending kita tentuin nama. Tapi kalau di sini kayak kurang ini kan. Biar ada inspirasi di luar aja deh gak apa-apa. Kita ke balik gazebo lagi aja yuk. Ayo. Ayo. Oh ya Sen, nih gue mau ngomongin tentang desain dulu. Iya Wir. Oke. Gue gabung sama lu. Ara. Sambil menunggu Iya. persetujuan dari Naya Jadi gini ya. untuk ikut berperan dalam pembuatan startup ini, Itu kalau lebih. Dika, Aruna, Wira, Ara, Sena, dan Kal melanjutkan diskusi untuk membangun startup yang mereka belum tahu namanya ini. Mereka mulai bekerja sesuai peran dan tupoksinya masing-masing. Kal dan Wira bergabung di tim market dan bisnis. Aruna dan Sena bergabung di tim design and user experience. Sedangkan Ara dan Dika bergabung di tim engine developer. Keesokan harinya, di sisi lain Naya pun terfikir oleh perkataan Dika dan kelima temannya. Naya yang memiliki keraguan dalam hatinya untuk menyetujui gagasan Dika membuat ia harus merenung dan berpikir 2 kali untuk membuat sebuah keputusan. Apa yang harus aku lakukan ya? Gimana kalau ini teh cuman gurauan mereka aja buat desa Sagara? Terus dengan ide yang mereka bawa malah makin memperburuk keadaan di desa Sagara. Tapi kalau dipikir-pikir teh, idenya Dika bagus juga sih. Apa aku harus coba aja kali ya? Kayaknya mereka juga serius sampai ngebawa teman-temannya ke desa Sagara. Inilah. Oke, aku harus ketemu sama Dika. Kira-kira nama startupnya apa ya? Gimana kalau nama startupnya kita beri nama Go Sagara? Ih, aneh. Ya mirip perusahaan sebelah. Ih jangan-jangan. Kenapa sih ditolak mulu pendapat gue? Ya mirip gimana? Apa ya namanya? Aduh. Ada yang tahu nggak? Apa ya? Yang lain pendapat deh coba. Pikir dulu. Gimana kalau namanya Fisyera? Ya Ih, bagus banget namanya, gue setuju. Gue juga setuju. Yang lain pada setuju juga nggak? Setuju. Ya udah gue setuju deh. Nah, oke kalau gitu. Kalau semuanya udah setuju, ayo kita sama-sama merasionalisasikan mimpi kita untuk berkontribusi bagi desa dan juga negeri kita tercinta. Weh, teman kita woi. Bijak banget lu Di. Gak nyangka Dika udah sedewasa ini guys. Bayangin yang di tempat les. Aduh, gak usah dibayangin lagi tuh masa lalu. Oh iya, Naya teh juga sempat kepikiran buat ide tambahan di aplikasi kita. Jadi kita bikin edukasi seputar kelautan, perikanan, dan lain-lain. Gimana? Wah, bagus banget tuh Nay. Kalau itu sih kita pasti bisa lakuin gak sih? Gampang lah itu mah. Gampang. Mending biar semangat kita ngapain ya? Oh, gue tahu. Biasanya tuh kalau biar semangat, kita yel-yel gak sih? Siapa nih yang mau mimpin? Yaelah ada Kal, woy ada Kal. Gampang. Jadi gini ya, kalau gue nanti bilang Fiesera, kalian semua jawab
ini era kita. Cocok gak? Cocok Bagus banget, Kal. Banget sih. Cocok. Oke, biar semangat langsung aja Langsung gak sih? aja. Oke, Ayo. gas banget. Ayo. Oke ya, gue pimpin ya. Ini era kita jawabnya. Oke. Visera, Akhirnya mereka bertujuh sepakat untuk mendirikan startup dengan nama Fish Era. Yang nantinya dari startup ini akan membuat aplikasi yang menjadi tempat jual beli hasil laut dan perikanan. Di aplikasi ini juga akan tersedia platform edukasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para nelayan mengenai strategi pemasaran, ilmu kelautan, dan masih banyak lainnya.